Jemaah sekalian, pecinta ilmu perindu surga, mari kita luruskan niat karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita pagi hari ini pentingnya renungan kematian untuk orang yang beriman. Kita termasuk orang yang beriman. Hanya iman kita mesti kita buktikan. Pagi hari ini kita bicara tentang keutamaan renungan kematian. Baik, saya kasih syair dulu. Kalau nggak dikasih syair, katanya bukan Ustadz Anwar. Saat nafas terakhir tiba, dunia sirna, apalah guna harta? Yang dibawa hanya amal semata, itulah bekal menuju alam baka. Ingatlah mati, jangan kita lupa. Maut pasti datang, meski tanpa tanda. Bekal terbaik hanyalah takwa, agar kelak bahagia di surganya. Saya riwayat Ustadz Anda. Tayyib jamaah sekalian, maut itu pasti tiba. Kapan waktunya Allah a'lam. Maka ketika ahlul khair, orang baik, orang soleh berpulang ke rahmatullah, kita merasa kehilangan. Seraya dengan tulus kita mendoakan si mayit, semoga Allah mengampuninya. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakan tempat tinggalnya, luaskan kuburnya, bersihkan dia dengan air, salju dan embun. Jadi inilah indahnya kalau orang saleh berpulang ke rahmatullah, banyak yang mendoakannya. Kemudian jangan lupakan doa yang satu ini. Usai salat baca doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu dari kami. Janganlah Engkau tanam ke dalam hati kami perasaan dengki atau kedengkian kepada orang-orang yang telah beriman lebih dahulu. Wahai Rabb kami, ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah doa SOP antar orang beriman. Kita niatkan mendoakan saudara kita yang telah mendahului kita. Keutamaan doa ini ketika kita dawamkan memberikan feedback kepada kita. Saat kita nanti telah tiada, kita pun didoakan saudara kita. Bukankah doa orang beriman itu terangkat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomongin orang soleh itu, ingat kita wajahnya. Baik dia kenal kepada kita atau tidak, tapi kita mengenal dia. Saya nukilkanlah beberapa profil figur yang kita sepakat mereka adalah orang-orang soleh. Siapa yang tidak kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah? Siapa yang tidak tahu sejarahnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional dan pendiri Nahdlatul Ulama? Siapa yang tidak terpikat dengan kisah perjuangan seorang Buya Hamka? Dan kalau tokoh yang satu ini pasti kita kenal, tahu rekam jejaknya. Kiai Haji Maimun Zubair. Bapak-bapak kalau sedang umroh, sempatkan untuk ziarah ke Maklah. Beliau dimakamkan di Maklah. Ada rumah. Kemudian Syekh yang satu ini saat
COVID ya, Syekh Ali Jaber masih muda, saat berpulang usia masih kepala 4. Kemudian dua tokoh ini yang menurut kita fenomenal perjuangannya sebagai kristolog, mantan pendeta yang dakwahnya luar biasa, ribuan orang yang sudah diislamkan. Dan keduanya berpulang ke Rahmatullah ketika sedang berdakwah. Ustadz Insan LS Mokoginta berpulang ke Rahmatullah di BSD bulan Ramadan. Luar biasa sadawah. Ustadz Yahya Waloni mantan pendeta meninggal saat khutbah yang kedua di tanggal yang luar biasa, momen puncak golden days, hari emas 10 Zulhijjah. Jangan tanyalah, Masya Allah, ribuan doa terangkat ke langit dan rekam jejaknya luar biasa. Kita jujur berkata, jauh tertinggal di belakang mereka. Maka apapun hendaknya kita lakukan sesuatu sesuai kemampuan kita. Sebab tugas dakwah bukan hanya di mimbar, tapi melakukan yang bermanfaat, yang kita niatkan juga bisa lewat kebaikan dakwah. Mungkin dengan donasi kita, mungkin dengan keteladanan kita, tebar kebaikan dan seterusnya. Jadi kalau kita ceritakan slide yang masih banyak ini, waktu kita nggak cukup untuk bercerita tentang kesolehan mereka. Kemudian sedikit lah ya kita ngomongin tokoh-tokoh, 8 tokoh Syahid Palestina ini. 2 saja yang menonjol ya, yang kita tahu persis. Sebelah kiri Yasir Arafat, sebelah kanan Haniyeh, syahid. Dan kalau kemudian kita membaca, merenungkan bagaimanakah anak-anak kecil yang syahid akibat agresi Israel baru-baru ini di Gaza, Masya Allah. Ini baru nukilan sekilas berapa banyak yang sudah syahid. Ya Allah. Intinya ketika orang soleh itu berpulang ke rahmatullah, kita diingatkan mereka, Insya Allah jelas ya, walaupun ungkapan kata husnul khotimah itu harus tepat kita menyampaikan. Insya Allah mereka berpulang ada tanda-tanda husnul khotimah. Jadi jangan katakan untuk orang sudah meninggal semoga husnul khotimah. Kalimat itu tidak tepat. Kata semoga husnul khotimah untuk kita yang masih hidup ini. Semoga kelak kita semua wafat husnul khotimah. Amin. Tapi saudara kita, orang-orang soleh tersebut yang sudah meninggal, boleh kita katakan ada tanda-tanda husnul khotimah. Bukan semoga lagi, mereka sudah wassalam. Kita ini yang semoga. Maka yang paling penting doa kita yang tadi di awal, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kelas. Kematian bagi orang yang beriman adalah rahmat yang digambarkan dalam hadis Ahmad dan Hakim. Sesungguhnya ruh orang mukmin itu keluar saat wafat seperti tetesan air dari mulut kendi, sejuk gitu ya. Kalau kita baca Quran surat An-Nazi'at ayat yang ketiga, wa nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ayat yang keduanya gharqa itu dengan keras. Yang digambarkan pohon berduri dibungkus dengan kain sutra, kemudian ditarik sutra tersebut. Apa yang terjadi? Bukan sekedar robek, tapi itu kan gambaran. Sementara orang yang soleh itu dengan lemah lembut, rambut dicabut dari tepung yang tepungnya tidak akan bergeser. Ini jadi renungan kita. Tanda husnul khotimah. Salah yang pandang ya, supaya nanti kita mudah menguploadnya. Tanda atau ciri-ciri husnul khotimah akhir kehidupan yang baik menurut ajaran Islam, pertama
mengucap kalimat la ilaha illallah saat akan wafat. Yang kedua, wafat dalam keadaan beribadah. Yang ketiga, wafat di hari atau malam Jumat. Yang keempat, wafat karena penyakit tertentu. Yang kelima, wafat dalam keadaan sedang berjihad, sedang berdakwah atau menyampaikan ilmu syar'i. Yang keenam, meninggal dalam keadaan sabar dan ridha menerima takdir Allah. Yang ketujuh, kehidupannya dipenuhi amal saleh dan ia dikenal masyarakat sebagai orang baik, jujur dan tawadhu. Mari kita luaskan. Yang pertama, mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis ini populer, familiar. Lantas jangan potong kompas. Yang penting saat sakratul maut baca kalimat ini. Itu harus dilakukan dengan amalan-amalan yang mudawamah. Karena seseorang bisa meninggal di atas kebiasaan baiknya, zikrullah. Tanamkan ke dalam hati hanya Allah yang diibadahi. Lepaskan dari belenggu syirik sekecil apapun. Yang kedua, wafat dalam keadaan beribadah. Ini yang merupakan inspirasi bagi kita. Alangkah indahnya saat kita wafat sedang beribadah, sedang sholat, sedang puasa, membaca Al-Quran, berzikir. Puncaknya sedang sujud. Jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, seseorang, artinya orang beriman, bisa wafat di atas kebiasaan baiknya. Tapi ingat, seseorang juga bisa wafat di atas kebiasaan buruknya. Nukilan hadis berikut ini menyadarkan kita, inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amaluhu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Ini yang menakutkan, memilukan, mengerikan. Jelang akhir hayatnya bermaksiat, iseng-iseng berbuat dosa, dan saat itulah nyawanya direnggut, berpulang dalam keadaan su'ul khatimah. Maka hati-hati, dalilnya sederhana sih. Allah itu lebih suka dengan amalan yang sedikit tapi terus menerus dibandingkan banyak hanya sekali waktu. Sedikit aja Pak, tahajud 2 rakaat aja, 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi, 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi, kemudian 2 rakaat salam, berdiri lagi. Berarti tahajudnya 8, witirnya 3, insya Allah. Sedikit kenapa? Cuma 2 rakaat. Berikut tambahannya, baca Quran gak usah banyak-banyak, 3 ayat saja. 3 ayat berikut 30 ayat. Alhamdulillah. 30 ayat. Ayat yang mana tuh? Surat 67, surat 32, ya kan? Kan didawamkan itu. Hampir tiap malam didawamkan, khusus malam Jumat. Tidak banyak, cuman 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Kan nggak banyak kan? Cuman 10 ayat di awal, 10 ayat di akhir, tengah-tengahnya 90. Waktunya panjang pula tuh, malam Jumat sampai hari Jumat. Berakhir pada asar. Kalau nggak sempat, kata Bang Haji, terlalu. Kelas
dia wafat di hari atau malam Jumat. Ada yang bertanya, Ustaz, apa pasti kalau seorang berpulang ke rahmatullah malam Jumat dan hari Jumat dia terbebas dari fitnah kubur? Lihat akhir amalannya, malam Jumatnya sedang ngapain gitu loh. Ini menjelaskan pada kita sebuah motivasi besar. Dawamkan amalan itu. Yang boleh jadi itu akhir yang kita lakukan, zikrullah dan seterusnya. Jangan salah mengartikan. Apalagi kemarin dia Ustaz Yahya Waloni ya, sudah hari Jumat sedang berkhutbah 10 Zulhijjah pula lagi bulan haram. Masya Allah. Kemudian yang keempat, ya, wafat karena penyakit tertentu. Deritanya seorang muslim karena wabah ya, namun dia tetap ibadah. Ada yang meninggal karena tenggelam, meninggal terbakar, tapi dalam ketaatan. Puncaknya tentu meninggal syahid di medan perangnya. Ini luar biasa. Jadi kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, ingat, boleh jadi itu cara Allah menghapuskan dosa kita. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi sakit, kesedihan, derita yang dialami orang beriman, tapi dia tetap beribadah, itu penghapus dosa. Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu perindu surga, kalau gitu pilih mana? Badan sehat dosa bertambah atau badan sakit dosa diampuni? Jawab dong. Gimana Pak? Maunya badan sehat dosa diampuni, maka lakukan ibadah ketika sehat. Karena nanti saat kita sakit tetap dapat pahala. Tidak mungkin tidak punya niat untuk ibadah. Itu yang dimaksud. Bukan tiba-tiba sakit lantas dosanya diampuni. Prosesnya yang dimaksud. Padahal kita pasti mengalami hal yang tidak menyenangkan, Pak. Tidak selamanya kita sehat. Ini yang dimaksud. Kelas. Kemudian yang kelima, wafat dalam keadaan sedang berjihad. Ya pastilah. Termasuk saat ini kita sedang berjihad nih Pak. Thalabul ilmi kan jihad nih, Masya Allah. Bahkan dikatakan ini taman surga. Masya Allah. Mudah-mudahan ya spirit jihad kita tetap ada dimanapun kita berada. Alhamdulillah. Pagi hari ini 100 orang. Alhamdulillah. Alas, kemudian yang keenam, meninggal dalam keadaan sabar dan ridha menerima takdir Allah. Memang sabar itu luas tanpa batas, maka rewardnya, pahalanya juga tanpa batas. Inna yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Kita baca lagi pesan Quran surat 13, 23, 24. Pintu terindah adalah ketika masuk surga, malaikat mengucapkan kalimat cinta. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidupnya, dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta.
Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan yang tak bertepi, nikmat yang tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita ahli surga, amin. Semoga kita dan istri kita ahli surga, amin. Semoga anak keturunan kita ahli surga, amin ya rabbal alamin. Dan khususnya kita yang di sini ahli sabar semua, amin ya rabbal alamin. Saya melihat memang wajah-wajah sabar semua di sini nih. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang ketujuh, orang soleh itu kelihatan amalnya, rekam jejaknya tercatat. Dipastikan orang baik itu memang terlihat. Sekalipun kebaikannya dia sembunyikan, setelah dia wafat akan nampak juga. Ahlul khair. Alangkah indahnya syair seorang sahabat Ali bin Abi Thalib ketika bicara tentang orang soleh. Beliau berkata, syair ini indah sekali. Waladaka umuka yabna Adam bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibu Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Sudah kita rasakan saat kita lahir, orang tua kita, emak kita, ya, om kita, pak cik, mak cik, pak Adam, mak Adam, pak Ete, mak Ete, dan seterusnya, lihat tetangga merasakan. Sama ketika anak kita lahir, si bayi lahir menangis tandanya hidup, orang-orang di sekitarnya tertawa bahagia. Jika ada air mata yang mengalir, itu air mata kebahagiaan, bukan air mata kesedihan. Penutup syair itu yang luar biasa. Fa'mal liyaumika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik. Jadilah engkau orang baik. Pesannya apa? Jadilah kita orang baik. Do your best. Do our best. Do right now. Sehingga di hari kematianmu, dari kematian kita, orang-orang menangisi kepergian kita, sementara kita tertawa bahagia, menggenggam gelar husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, sudah atau belum yang ini? Sudah atau belum, Pak? Belum, kita masih hidup, ya. Nanti insyaallah husnul khotimah, amin ya rabbal. Itu orang-orang soleh yang sudah mendahului kita. Itu inspirasi kita, motivasi buat kita. Orang baik, ahlul khair, jujur, tawadu, masya Allah. Dia punya macam-macam, banyak yang dia miliki, tapi tak songse. Hartanya banyak, ilmunya luas, amalnya bertabur di mana-mana, tapi tidak songse, tidak sombong sekali. Tawadu. Maka tidak mengapa jadi orang kaya asalkan bertakwa, daripada miskin sombong. Ada nggak Pak orang miskin sombong? Bukan bicara sikapnya, tapi tidak ibadahnya itu loh. Itu PR kita. Hidup susah, tidak ibadah, dan seterusnya. Kelas. Nah sekarang renungan kematian bagi orang yang beriman. Materi ini Bapak Ibu sekalian mengajak kita merenungi kematian sebagai pengingat akhir kehidupan. Akhir kehidupan dunia dan awal perjalanan akhirat, terutama bagi orang yang beriman. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Tapi ini harus kita ingat. Karena kematian itu pasti tidak dapat dihindari. Walikuli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai
ajal batas waktu, maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan walau sesaat. Tidak pula percepatan segera, tidak bisa. Tidak bisa menunda, tidak bisa juga didahulukan. Oleh karena itu kita diingatkan dengan pesan Al-Quran, surat Luqman, surat yang ke-31 ayat terakhir. Maut itu mengintai kita setiap saat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kapan? Allahu a'lam. Kelas. Ya, jadi Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 34 menjadi renungan buat kita. Kemudian yang kedua, kematian adalah gerbang menuju akhirat. Masya Allah, ayat ini ketika dibaca, orang beriman itu saat sakratul maut, malaikat membersamainya. Ucapannya begitu menyejukkan, indahnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang beriman menyambutnya dengan persiapan, bukan ketakutan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah dengan ketaatannya, dengan amalnya, akan turun malaikat kepada mereka pada saat kematian. Jangan kamu takut dan jangan bersedih hati, telah dipersiapkan untukmu surga. Ini yang kita harapkan nanti di akhir hayat kita. Baik, kemudian manfaat merenungkan kematian bagi orang beriman. Pertama, mendorong untuk taubat dan memperbaiki diri. Tak ada manusia yang sempurna. Tempatnya khilaf dan salah itu ya manusia, banyak dosa. Khususnya ya kita inilah. Siapa yang bebas dari dosa? Tapi ingat kematian mendorong kita untuk bertaubat. Taubat tak lagi kita tunda. Terus kita melakukan islah, memperbaiki diri. Mohon maaf kalau saya sampaikan sebuah syair pengingat untuk kita yang sudah usia senja. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Agar apa? Agar kita beruntung dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran surat An-Nur surat 24 ayat 31. Dengan asbab taubat itu Allah akan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bersyukur kita pecinta masjid, memakmurkan masjid, langsung dapat pujian dari Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Itulah dia orang yang bertaubat. Dari rumah kita menuju masjid, satu demi satu menggugurkan dosa-dosa kita. Masuk ke masjid, mohon ampun, bersih dosanya. Pulang ke rumah, masih bersih nggak? Insya Allah ya. Jadi rugi kalau kita tidak memakmurkan masjid. Ahlul masjid, pecinta masjid,
termasuk salah satu yang nanti di akhirat akan dapat naungan perlindungan. Wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, orang yang terpaut hatinya kepada masjid, memakmurkan masjid. Masya Allah. Yang kedua, ini Bapak Ibu perhatikan hadis ini supaya paham. Aktsiru min dzikri hadimil ladzati, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kalau sudah mati habis, nikmat itu habis di dunia. Oleh karenanya Nabi mengatakan, fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dzikr illa wasahullahu alaihi. Tidaklah seseorang mengingatnya dalam keadaan sempit kecuali Allah akan melapangkannya. Bapak Ibu perhatikan, ketika kita dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, ingin menjerit, seolah tak bisa bangkit, susah hidupnya, Allah melapangkan. Jangan putus asa, karena engkau sudah dekat untuk bertemu dengan Allah. Maka tidak mungkin orang beriman itu putus asa. Sempit kata orang, tidak menurut dia, karena dia yakin akan bertemu dengan Allah. Ini yang pertama. Jadi ukurannya masing-masing nggak sama, karena dia sadar hidupnya ada ketentuannya. Yang sering saya sampaikan dalam sebuah syair itu ya, hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti terjadi. Musibah sudah datang, silih berganti, seolah tiada henti, namun rizki ada setiap hari. Semoga pagi ini ada nasi kebuli. Syair riwayat Anwar Zufri. Ada nasi kebuli pagi ini? Boleh lah, kapan-kapan dia kan? Intermezzo biar nggak ngantuk ya kan? Ini Ustaz terus terang nih. Iyalah. Nah, kemudian Rasul mengatakan, wala dzakarahu fi sa'atin illa dayaqallahu alaihi. Ini dia. Dan tidaklah mengingatnya, yaitu ingat kematian, dalam keadaan lapang, kecuali Allah akan menyempitkannya baginya. Maknanya, ketika seseorang dalam keadaan berlimpah ruah, banyak yang dia miliki, disempitkan hatinya untuk dunia. Itu yang dimaksud. Sama. Miskin kaya itu kan ukuran siapa? Yang dicarikan keridhaan Allah. Ini kalau ingat mati, disempitkan dia dengan target-target dunia itu. Boleh, tapi fokusnya apa? Ibadah kan gitu. Itu dia. Paham ya Bapak Ibu ya hadis ini ya. Jadi orang ingat mati itu ketika dia sempit, dilapangkan hatinya oleh Allah. Ketika dia sedang lapang, sedang berlimpah ruah, disempitkan dia untuk fokus kepada Allah karena ingat mati. Kelas. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan zuhud terhadap dunia. Zuhud adalah tidak tamak, tidak rakus. Itu. Zuhud, tidak tamak, tidak rakus terhadap dunia. Nah, tingkatannya itu 3. Pertama, zuhud yang dikatakan sebagai orang awam, tapi ini juga sudah keren. Yang pertama, zuhudnya orang awam adalah meninggalkan apapun yang diharamkan oleh Allah. Ini sudah keren nih Pak. Meninggalkan apapun yang haram, di jalur yang halal saja dia sudah luar biasa. Naik derajat lagi. Yang kedua, zuhudnya tidak berlebihan, walaupun halal, walaupun dia punya harta, tidak dihambur-hamburkan, berbagi, peduli. Ini yang dimaksud. Padahal punya dia, urusan apa sama orang? Oh nggak begitu, ini titipan Allah. Itu tadi ayat tadi baca,
Tadi itu ayatnya dibaca, padahal saya nggak janjian. Ayatnya tadi dibaca tuh Pak. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Quran surat Al-Baqarah surat 2 195. Dan infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah, dan jangan kau jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu dia. Kemudian yang ketiga, tingkatan zuhud adalah mereka yang senantiasa ingat Allah. Kalau namanya ingat Allah, pasti terpaut hatinya, jauh dari maksiat. Ingat Allah berarti dia menjalani apa yang Allah perintahkan, bukan sekedar lisan dan berzikir saja. Itu puncaknya. Tapi tahapannya dulu Pak. Yang pertama tadi membebaskan dari apapun yang diharamkan Allah. Itu dulu baru naik berikutnya. Jadi nggak boleh langsung kedua. Yang penting harta kugunakan. Ditanya dulu dapat hartanya dari mana. Itu prosesnya dari langkah pertama, kedua, baru ketiga. Kelas. Kemudian yang keempat, menjadi motivasi memperbanyak amal. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Al-qayyisu man dana nafsahu min lima ba'dal maut. Hadis Tirmidzi. Jadi orang yang dikatakan cerdas itu kalau ingat mati beramal dia. Sebab dunia tempatnya beramal. Setelah itu balasan. Balasan pertama masuk ke liang kubur di alam barzah, dapat nikmat kubur. Puncaknya nanti di akhirat mewarisi surga. Saya ringkas ya. Kemudian yang kelima, menjadikan seseorang lebih siap menghadapi kematian dengan ingat mati. Dia sadar betul surat cinta Allah yang satu ini. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, maka disempurnakanlah balasannya. Jika di hari kiamat nanti masuk ke dalam surga dan dibebaskan dari neraka, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Ini semakna dengan Quran surat Al-Hadid di ujungnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi ukuran sukses kalau kita sudah pasti masuk surga. Karena kita belum tentu masuk surga, sekarang saatnya kita menghadapinya dengan jadi orang cerdas, beramal, tidak menunda-nunda. Ada kesempatan eksekusi, jangan ntar, jangan nanti, jangan dientar-entar keburu bubar, jangan dinanti keburu mati. Ya. Jangan di besok-besok keburu bobrok. Jadi jamaah sekalian, merenungkan kematian bukan membuat takut tanpa harapan, tetapi menyeimbangkan antara harapan yaitu roja dan takut khauf kita, agar hidup kita lebih terarah dan hati lebih lembut. Kalau hidup sudah terarah, fokus kita. Nunggu apa lagi? Allahu a'lam. Masih dikasih jatah berapa lama kita hidup di dunia ini? Allahu a'lam. Hatinya nggak keras, dikasih nasihat senang malah. Sebab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri dia peringatan karena peringatan berguna bagi orang beriman. Kita saling mengingatkan. Yang berat itu Bapak Ibu, jadi ustadz berat, menyampaikan konsekuensinya berat. Karena ada dalil khusus kan? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an
ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan. Quran surat As-Saff surat 61 ayat di nomor 2 dan 3. Semoga kita tidak jargoni ya. Iya, kita saling mengingatkan. Jadi kalau dakwahnya ada yang keras, ada yang soft, sikapi dengan arif Pak. Tujuannya agar kita semakin baik itu. Nanti kalau ustadz semuanya sama ragamnya, dakwahnya tidak mutanawi'ah, tidak beragam karena banyak cara ya kan. Yang penting banyak jalan menuju, jangan bilang Roma, banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju kebaikan gitu. Baik, kita sudah hampir di penghujung nih Pak, sesuai waktu yang diberikan kepada kami. Bekal terbaik tentunya adalah takwa. Masya Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi hari ini janjian sama imam enggak, tapi qadarullah nyambung ya Al-Baqarahnya. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi orang yang berakal itu orang yang takwa. Apa yang dilakukan orang takwa? Orang takwa itu memiliki sikap takut kepada Allah. Karena kemanapun melangkah merasa diawasi oleh Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, beribadahnya dengan ilmu, dan ia hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal yang terindah adalah bekal takwa. Di dunia orang takwa saja sudah bahagia, Pak. Di dunia ini kan banyak pergolakan, banyak ujiannya, tapi Allah berikan kemudahan bagi orang takwa. Dan ayat ini sudah sangat akrab kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bahasa saya, ini bahasa saya ya, nggak usah dimasukkan ke dalam hati, tapi boleh diingat-ingatlah. Orang takwa itu sekalipun menurut pandangan orang hidupnya sempit, sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, bisa bangkit last minute dan tidak menjerit. Tolong ulangi Pak. Nanti ulanginya di YouTube aja ya. Sebab dapat surat cinta Allah, Allah kasih pertolongan itu. Ya. Itu di dunia. Di akhirat, masya Allah. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Saya melihat pagi hari ini wajah-wajah takwa, masya Allah. Alhamdulillah. Tapi takwa yang benar Pak ya. Takwa, takut kepada Allah. Memang harus punya rasa takut pada Allah. Jangan takut sama istri, takutnya kepada Allah. Istri juga jangan takut sama suami, tapi taat sama suami. Takutnya kepada Allah. Orang yang takwa dia punya bekal mengiringi dia bukan hanya di dunia, tapi sampai ke alam kubur dan akhirat nanti. Dengan takwa amal menjadi diterima karena punya landasan, hidup menjadi terarah, dan kematian menjadi mulia untuknya. Masya Allah. Hadis berikut ini semoga menjadi pengingat buat kita. Ini juga sebenarnya motivasi. Tidaklah seorang meninggal dunia melainkan akan menyesal dia. Jika ia orang baik, ia menyesal kenapa tidak menambah amalnya. Itu dia orang baik. Sebab ketika ditanya pengen masuk surganya, surga yang mana Pak? Jawabannya Firdaus kan? Boleh kita minta surga yang tinggi. Itu hadisnya sahih itu.
Jadi orang baik itu menyesalnya kenapa tidak menambah amalnya ketika di dunia. Sekarang waktunya. Kalau kita baca Quran surat Al-Munafikun ayat 10 itu langsung kita tersentuh kita. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, beri aku tenggang waktu sebentar saja untuk balik ke dunia agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang soleh. Nggak ada jalan kembali lagi. Itu dia. Sementara jika ia orang jahat, ia menyesal karena tidak bertobat sebelum wafat. Padahal Rasul sudah kasih kabar gembira itu bagi siapapun yang bertobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Kelas. Kita sampai di konklusi ya Pak ya. Kita semua butuh bekal. Iya. Bukan bertujuan bersaing di dunia. Nggak usahlah kita bersaing di dunia. Tapi bukan berarti lantas tidak punya motivasi untuk meraih bekal. Karena kalau kita punya lebih banyak bisa berbuat, kan gitu. Orang Indonesia mengatakan sedia payung sebelum hujan, ya kan? Kan gitu. Man arafa bu'da safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, dia akan mempersiapkan diri. Boleh. La ba'sa bil ghina liman ittaqallaha. Tidak mengapa jadi orang kaya asalkan bertakwa. Syaratnya itu, Pak. Syarat jadi orang kaya itu berzakat, bertakwa, mengulurkan kebaikan. Iya, itu syaratnya. Sebab harta itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan di sisi Allah, ganjaran yang besar. Quran surat At-Taghabun surat 64 ayat di nomor 15. Bekal ini lebih kita butuhkan untuk menuju alam akhirat. Bekal takwa tadi, Pak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memegang pundaknya lalu berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Yang digambarkan dalam sebuah perjalanan, letih lelah, ada sebuah pohon rindang, istirahat duduk sejenak di bawah pohon rindang tersebut. Karena letih dan lelah, angin bertiup sepoi-sepoi, tertidur. Sesaat matahari meninggi, terik panas menyengat kepalanya, dia pun terbangun dari tidurnya. Dia lanjutkan perjalanan. Itulah analoginya. Nggak mungkin duduk terus di bawah pohon, sudah panas sudah meninggi. Nah, gitulah kira-kira. Hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Iya, kita sedang berjalan ya Pak, menuju akhir kehidupan. Semoga umur kita diberkahi Allah. Amin ya Rabbal. Kesimpulan, takwa adalah bekal utama menuju kematian yang husnul khatimah dan menyelamatkan di akhirat. Maka perbanyaklah amal, bersihkan hati, jaga keikhlasan, dan terus belajar untuk menjadi orang takwa. Karena puncak kedudukan seorang itu mulia di sisi Allah ketika dia menjadi ahli takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat di nomor 13. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, renungan kematian bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melembutkan hati dan memperkuat iman agar kita siap pulang dengan husnul khatimah.
mengingatkan kembali untuk diri pribadi dan Bapak Ibu sekalian, jangan lupakan doa-doa ini. 3 doa saat sujud terakhir, walaupun ini boleh dibaca di semua sujud, apalagi kita sedang sholatnya, sholat sunnah, sholatnya munfarid gitu ya, bebas kita sujudnya baca dengan penghayatan Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, minta husnul khotimah, ya Allah aku mohon husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, wafat dalam keadaan bertobat, ya Allah beri aku rizki taubat nasuha sebelum wafat. Yang ketiga, minta ditetapkan dalam Islam, hati tidak bergeser. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah Engkau yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku kepada agama. Langsung kita bilang hatiku saja, memang Allah yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hatiku kepada agama. Saya tambahkan sebuah doa yang ini barangkali Bapak Ibu belum semuanya tahu, mungkin belum mengamalkan. Boleh di-share doa ini. Kalau ini dibaca kapanpun, usai sholat boleh ya, sedang zikir boleh. Kalau lagi khusus waktu sujud boleh, mau difoto di-share di grup boleh, silakan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang mungkar. Kedudukan surga itu paling tinggi kalau orang punya takwa dan akhlaknya paling mulia. Itu dia. Kita mengalami dalam hidup ini pasti berinteraksi, diperlukan akhlak. Kemudian ketika kita beramal, ikhlas karena Allah. Kemudian tidak memperturutkan hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian, kita baca sama-sama yuk. Wahid isnin salasa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ayo sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang mungkar. Ini sahih riwayat Tirmidzi. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal. Akhirnya semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang baik, ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Yang minta maaf sahabat Anda Anwar Zufri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.